92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang siang ini ya untuk Selasa 14 Februari 2023 dan kami hadirkan Halo Dokter untuk Anda. Untuk Halo Dokter di hari Selasa ini kita akan berbincang-bincang mengenai deteksi dini kanker payudara ya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada Dokter Haji Beni Kusuma SPBK ONK Mars ya, dokter spesialis pendengar spesialis bedah konsultan onkologi rumah sakit KSM Bedah RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Panjang banget. Assalamualaikum, selamat siang dokter. Selamat siang Mbak Tata. Baik, di siang hari ini kita berbincang-bincang mengenai kanker payudara gitu ya dokter ya. Betul. Ini yang sepertinya bersahabat sama, sebenarnya agak ngeri kalau dibilang bersahabat ya. Bersahabat dengan kaum perempuan gitu ya dokter ya. Tapi mau gimana, menurut data juga ini salah satu yang menyebabkan kematian juga ya dokter. Betul. Ya, kanker payudara ini selain kanker-kanker yang lainnya juga gitu ya. Nah, berbicara mengenai deteksi dini kanker payudara, nanti juga kita undang pendengar untuk bergabung bersama kita ya dokter di 0711369977 dan juga melalui WhatsApp boleh di 082179279090. Jadi dokter, kalau berbincang-bincang mengenai kanker payudara ini seperti apa sebenarnya kita harus mencurigai gitu ya dokter ya, atau ada nggak langsung kita ke misalnya kalau gigi kan udah ada aturannya, konsultasikan gigi, periksakan gigi 6 bulan sekali gitu ya dokter. Betul. Ya. Nah kalau berkaitan dengan kesehatan payudara ini seperti apa sebenarnya dokter? Begini ya, sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa radio RRI Palembang yang kebetulan bergabung dengan kami. Kesempatan ini adalah satu kesempatan yang baik. Begini, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang deteksi dini kanker payudara. Kanker payudara itu adalah suatu kelainan dari jaringan payudara yang bersifat ganas. Itu dulu yang harus dipahami. Oke. Kemudian dia memiliki sifat yang sangat istimewa. Kenapa? Karena dia bisa menyebar. Kapan dia menyebar? Itu menyebar bila kondisi tubuh si penderita yang tersangka kanker payudara memungkinkan terjadi perkembangan sel-sel tumor di tempat lain. Itu konsep pertama. Yang kedua, dia bersifat heterogen. Apa itu heterogen? Itu bila seorang penderita yang tersangka terdiagnosa adalah suatu kanker payudara, penderita tersebut kadang-kadang memiliki lebih dari satu tipe kanker payudara. Nah, jadi perlu dipahami, tipe kanker payudara itu banyak. Ya. Jadi ada yang membaginya, ada yang masih di dalam duktes, itu yang disebut dengan invasif duktal, atau lagi lain disebut invasif lobular karsinoma. Ini perlu dipahami sajalah. Tapi yang seperti itu mungkin kami akan lebih mengetahuinya dengan jelas. Tapi sebagai prinsipnya, seorang penderita kanker payudara itu kadang-kadang memiliki lebih dari satu tipe. Nah, ini yang harus dipahami. Sebagai informasinya ini ya, ibu-ibu sekalian, waspadalah, sayangilah dirimu sendiri, sayangilah keluargamu, khususnya anak-anak, anak perempuan. Jadi di sini sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya akan memberikan satu informasi tentang bagaimana sih perkembangan kanker payudara di Indonesia khususnya dan di dunia. Kita kembali aja di tahun 2015. Tahun 2015 itu kalau kita membagi ranking daripada kanker payudara, yang terbanyak itu payudara ini kanker paru-paru. Dan di tahun 2015 kebanyakan orang meninggal dikarenakan kanker paru-paru. Sedangkan kanker payudara dianya terdapat pada ranking kedua. Dan dia juga pembunuh nomor 2 untuk wanita.
Kemudian kalau kita lompat lagi dari tahun 2018, ranking kanker payudara tetap nomor 2 di dunia. Tetapi kematian akibat kanker payudara turun Oke. menjadi ranking kelima. Kenapa? Itu dikarenakan pengobatan sudah cukup baik. 2018 itu. Yang lebih tidak mengenakan tahun 2020, Mbak Tata. Kenapa dokter? Ini naik dianya. Oh, naiknya itu drastis gitu dokter? Ya, jadi Oke. sekarang kanker payudara itu malahan menduduki ranking pertama. Yang tadinya 3 ya dokter ya? Nomor 2. 2 ya, Nomor oke. 2. Tetapi yang menjadi mengiris hati itu sekarang di tahun 2020 itu sebagai pembunuh pertama bagi kaum wanita. Nah, dengan kondisi seperti ini saya menghimbau kepada kaum wanita Iya. supaya mawas diri tentang kondisi keadaan payudaranya. Nah, ini yang mungkin akan kita utamakan, bagaimana kita mengetahui suatu kelainan, bagaimana kita mendiagnosa. Nah, dalam hal ini kami menganjurkan untuk melakukan suatu pemeriksaan kelainan payudara itu dengan diri sendiri yang kita kenal dengan sadari, Mbak Tata. Begini Mbak Tata, pertanyaan kita, apakah sadari ini mulus berjalan? Iya betul, apakah efektif gitu ya Iya. dokter ya? Di negara Republik Indonesia sebetulnya berjalan. Oh berjalan ya dokter ya, Berjalan. oke. Tetapi informasi yang nyampai ke pelosok-pelosok daerah itu nggak sampai. Oh. Sehingga wanita yang ada suatu benjolan padu payudara, dia menganggap hal yang enteng. Oh. Sehingga dibilang mungkin minggu depan sembuh, bulan depan Hilang gitu ya dokter ya, maksudnya mungkin nggak hilang. ada lagi benjolannya gitu ya Ternyata dokter. itu berkembang dan datang ke tempat kita sudah stadiumnya sudah lanjut. Nah, begini, kenapa sadari itu penting? Iya. Karena apabila penderita itu datang stadiumnya stadium awal atau stadium dini, Iya. hasil pengobatan yang kita lakukan di bidang medis itu kalau dianya bisa kesembuhannya bisa mencapai 90%. Tapi kalau dia datang dengan suatu kondisi stadiumnya sudah stadium lanjut, stadium 4, kemungkinan untuk berhasilnya hanya kurang dari 10%. Nah, inilah makanya kami dari pihak kesehatan selalu menggembar-gemborkan bagaimana sih kita melakukan sadari. Pertanyaan kedua ini Mbak Tata, apakah sadari ini, kenapa sih sadari itu kadangkala tidak nyampai ke daerah-daerah tertentu? Itu dikarenakan, ya mohon maaf, keinginan membaca, keinginan tahu tentang kanker payudara itu memang sedikit kurang. Oleh sebab itu, makanya kami juga, pemerintah juga mempunyai program dalam menggalakkan kelainan payudara bisa melalui suatu puskesmas. Nah begini, dan terus terang aja ini perlu saya tidak mengcounter informasi dari luar ya. Iya. Masyarakat kita ini kadangkala istilahnya itu suka terbawa oleh suatu Informasi. propaganda. Oh iya ya. Informasi yang salah. Hoax gitu ya dokter ya. Artinya bahwa kalau kita ada suatu kelainan kanker payudara, cara mengobatinya begini. Cara mengobatinya begini. Betul. Dan kalau orang masyarakat itu selalu berpikir kalau berobat ke dokter nanti dioperasi. Oh ya, jadi takut ya. Takut. Oleh sebab itu Mbak Tata, bahwa konsep pengobatan semua kanker itu pertama dokter, yang terbaik. Mohon maaf, kita tahan dulu ya. Boleh, ada pendengar. Baik. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Sama siapa di mana?
Saya Nadia dari Kancil Putih. Oke, Mbak Nadia di Kancil Putih ya. Ya, Iya, kita bersama Dokter Beni Kusuma SPB. Silakan pertanyaannya, Mbak. oke. Jadi dok, saya mau tanya nih, kan katanya kalau naruh handphone di kantong baju atas itu radiasinya bisa terkena nggak ya? Aha. Jadi maksudnya tuh radiasinya bisa jadi pemicu kanker payudara nggak? Oh Itu aja. gitu, ya oke baiklah. Terima kasih Mbak Nadia sudah bergabung bersama kami. Nah dokter, ini kita jawab dulu ya sebelum kita Oke. lanjutkan materi kita tadi ya dokter ya. Begini Mbak Nadia ya. Jadi ada suatu informasi bahwa kalau seandainya kita meletakkan handphone kita Heeh, itu dekat dengan di dada. iya. Misalkan ada perempuan ada Saku, heeh, dokter ya. meletakkan di situ, kemudian apakah bisa berpengaruh pada payudara? Begini, kalau dianya cuma informasinya seperti itu, saya nggak bisa jawab. Mhm, Tetapi perlu diketahui bahwa perubahan dari satu sel normal, apakah sel tubuh yang lain, khususnya payudara, itu memang akan terjadi suatu perubahan yang disebut dengan mutasi akibat daripada suatu sinar, akibat dari suatu sinar ya maksudnya bukan gelombang, kemudian gelombang elektromagnetik itu ada ukuran. Jadi ukurannya itu kalau yang bisa kita pertanggungjawabkan itu dengan rad. mhm, Nah, tetapi itu sangat kecil kemungkinannya. mhm. Nah, tetapi kalau gelombang elektromagnetik daripada HP, mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan. Iya, Tapi kalau misalnya mhm, seorang penderita seorang penderita yang kemudian misalnya paru-paru atau kelainan lain, kemudian iya, kita ronsen, itu juga dapat menyebabkan daripada suatu kelainan payudara. Kan di ronsen itu kan dada. iya, heeh, ada Ya. sinar itu ya dokter Ya, ya, tetapi sinar ronsen yang X. kita gunakan tuh ada ukuran, namanya Heeh, rad. mhm, Itu 2 rad. Itu kalau di ronsen selama lebih kurang hampir 10 kali juga aman sebetulnya. mhm. Tapi kalau gelombang HP, nah itu saya nggak jelas. Iya, dan sampai sejauh ini Tapi, berarti belum ada jurnalnya juga ya dokter ya? Oke. tapi kita tetap waspada. Waspada ya Nah dokter itu ya. yang paling penting kalau kita ini adalah suatu menggunakan gelombang ataupun sinar X, Mhm, kita harus waspada. mhm. Jangan dekat-dekat dengan kita kalau bisa. Kalau bisa demikian. Oke, baiklah. Ya, jawaban Bu Nadia ini sudah kita jawab ya, udah Ya. dijawab sama dokter. Nah, kita lanjutkan lagi pembicaraan Oke. kita tadi dokter ya. Di poin Nah, kedua ya jadi dokter ya? begini. Jadi kita melanjutkan. Jadi terapi dari kanker payudara yang terbaik itu operasi. Operasi dokter ya. Bukan hanya kanker payudara, semua kanker. Semua ya. Ya. Nah ini kata-kata operasi membuat masyarakat akan takut. Iya, nggak apa-apa kok. Saya aja udah operasi walaupun bukan itu ya dokter. Amin. Begini Mbak Tata dokter. Iya. Jadi kalau pasien terdiagnosa kanker payudara, ini kanker loh. Iya. Kemudian diputuskan untuk diangkat payudara. Mhm, Pertanyaannya, kalau kita operasi kanker payudaranya diangkat, apakah orang itu sudah sembuh? mhm. Jawabnya belum. Itu baru tahap pertama. Karena kita Mbak Tata perlu daripada suatu tahapan berikutnya. Setelah Apa itu tahapan apa? berikutnya? Itu yang disebut dengan systemic therapy. Hmm, Systemic therapy itu komponennya bisa juga dengan menggunakan kemoterapi, menggunakan radiasi tadi yang baru saja dibicarakan oleh Mbak Dia tadi, atau juga menggunakan hormonal terapi atau targeting terapi. Nah, yang nomor pertama saya bilang tadi sudah menghantui masyarakat. ya sering dilakukan gitu ya dokter ya. Kemoterapi dia takut. Iya, Jadi kadang-kala sudah dioperasi nggak mau datang lagi. Akibatnya datang lagi dengan kekambuhan yang luar biasa luar lebih biasa lebih dan parah ya dokter lebih ya. parah. Oke. Outcome pengobatannya juga akan tidak baik. Oke. Nah ini yang perlu dipahami. Nah jadi oleh sebab itu kadang-kala juga ini sampai hari ini sesuai dengan suatu literaturnya bahwa untuk di negara berkembang, khususnya India, Indonesia, yang datang ke kita itu stadiumnya stadium 4. Nah begini, kita kembali pada ilmunya, kanker payudara itu kita bagi stadium 4 stadium. Stadium 1,
2, 3, dan 4. Kalau stadium 1 sampai dengan stadium 2, kemungkinan sembuhnya itu tinggi. Kalau dia stadium 1, DCIS misalnya, itu kita kenal dengan DCIS, itu bahasa kita ya. Kemungkinan outcome sembuhnya itu hampir 80-90%. Tetapi sudah jatuh ke stadium 3B, apalagi stadium 4, kemungkinan dianya untuk bebas tumor ataupun hidup itu hanya 10%. Nah, di sini saya tidak memvonis ya. Iya. Tidak memvonis bahwa orang itu hidupnya 10%, 20%. Ini data loh. Jadi mulai hari ini kalau orang berbicara mengenai data, itu bukan vonis. Jadi memberikan suatu data, nah data seperti ini, kalau kita seperti ini, kemungkinan seperti ini. Jadi oleh sebab itu, kita tahu outcome-nya baik bila datang yang lebih baik, maka oleh sebab itu kita harus menggalakkan suatu deteksi dini. Begini, jadi pendekatan dalam menata laksanaan kelainan payudara, pendekatan yang kita lakukan atau kita lakukan ke masyarakat itu ada 3. Yang pertama, pendekatan primer. Nah, apa yang sih pendekatan primer? Pendekatan primer itu adalah aktivitas yang sehat, olahraga cukup, makan yang teratur, kemudian bergizi. Tapi apakah semua ini bisa menyebabkan atau apakah semua ini dapat mencegah kanker payudara? Jawabnya tidak. Tapi dia hanya menekan. Suatu saat akan timbul. Kalau memang sudah ada cikal bakal. Iya. Tuh. Nah, pendekatan kedua yang kita lakukan itu dengan pendekatan primer juga, pendekatan sekunder, kemudian tersier. Yang saya bicarakan tadi primer. Nah, pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang pendekatan sekunder. Iya. Yang lebih favorit dengan nama sadari. Sadari itu ya Pemeriksaan dokter ya. payudara sendiri. Sadari itu dimulai umur berapa udah bisa dokter? Begini Mbak Tata. Jadi untuk sadari kita membagi 2 kelompok wanita. Oh, dibagi lagi. Kita bagi aja. Oke. Bagian pertama itu kelompok yang aktif, menstruasinya masih aktif. Oke. Ya. Jadi itu kalau dia menstruasi, tunggu bersih. Setelah bersih, kalau dia muslim kan sholat. Iya. Setelah itu tambah 6 hari ke depan. Misalnya dianya menstruasi. Tanggal 1 dianya bersih. Iya. Tambah 6 hari. Tanggal 7 dilakukan suatu sadari. Cara sadari nanti kita akan bicarakan. Yang kedua, kemudian kalau seandainya itu orang yang tidak menstruasinya tidak ada lagi, yang kita kenal dengan nama postmenopause. Iya. Orang, mohon maaf, ibu-ibu yang sudah umurnya 50 tahun biasanya tidak mens lagi. Nah, kelompok ini kita tentukan aja setiap bulan. Setiap bulan setiap bulan harinya atau tanggalnya. Misalnya bulan ini tanggal 20. Bulan depan tanggal 20. Bulan depan lagi tanggal 20. Oleh sebab itu, untuk kelompok yang postmenopause itu menentukan tanggalnya dan kapan, sampai kapan kita melakukannya, sampai seumur hidup. Oh, harus dilakukan terus ya gitu ya dokter ya. Jadi kalau kita sering melakukan sadari, maka perempuan tersebut akan tahu kondisi payudaranya. Oke. Bila ada satu kelainan, jangan beranggapan wah minggu depan sembuh. Mbak Tata kalau bisa cepat. Iya, minggu depan hilang gitu ya. Nah. Nah, tapi keadaan seperti apa nih dokter yang harus menjadi perhatian kita ya? Maksudnya tuh pada saat kita melakukan sadari ini. Ya, begini. Jadi sudah kita tahu kapan kita melakukan sadari. Pada saat melakukan sadari, itu yang kita cari adalah suatu benjolan. Yang penting. Nah, tapi malahan pasien terbalik, Mbak Tata atau ibu-ibu sekalian. Yang datang ke saya itu
nyeri. Oh, nyeri ya Batang dokter saya ya. nyeri, Dok. Oke. Itu nomor 2, Bu. Oh. Mbak Tata, ini nomor yang pertama yang harus diwaspadai ada satu benjolan. Karena benjolan itu kalau dianya tumornya tumor ganas, stadiumnya stadium awal, benjolan itu tidak terasa nyeri. Oh, cuma Yang benjol aja gitu ya dokter ya? Benjolan, adanya suatu benjolan payudara, tetapi tidak nyeri, sehingga si wanitanya wah aman-aman saja dia. Padahal itu waktu yang terbaik untuk melakukan intervensi pada penderita tersebut. Oke. Jadi itu yang pertama, dianya benjolannya tidak nyeri, batasnya tidak tegas. Nah ini batasnya tidak bisa orang lain itu harus perlu pelatihan. Kemudian permukaannya berdungkul-dungkul. Oke. Kalau dianya dini, tapi kalau seandainya tanda-tanda ganas itu, tapi kalau sudah stadium lanjut, warna payudaranya itu Berubah ya? berubah, Gitu. bisa kemerahan. Bentuknya yang tadinya baik tiba-tiba tidak simetris. Adanya suatu cekungan misalnya atau dimpling. Yang paling mudah dilihatkan lagi adanya payudara tertarik ke dalam. Kemudian yang paling mudah lagi gambarnya seperti kulit jeruk. Dan paling sangat diketahui terjadi borok pada payudara. Nah inilah kalau bisa jangan sampai terjadi seperti ini. Karena makin cepat hasil pengobatannya akan lebih baik. Demikian Mbak Tata. Baik, coba kita terima dulu. Sepertinya terputus ya. Silakan bergabung kembali pendengar di 0711 369977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 79279090 ya. Perbincangan kita masih mengenai deteksi dini kanker payudara ya. Halo? 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 Putus. Terputus ya. Oke. Baik pendengar ya, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 79279090, bisa juga langsung komen aja di akun YouTube-nya kita ya pendengar ya. Dan di Halo Dokter kita tadi sudah berbincang-bincang. Nah, mengenai sadari ini kalau tadi kan sudah dikasih tahu ya seperti apakah ya keadaannya gitu ya dokter ya. Nah, langkah-langkah kita melakukan sadari ini gimana nih dokter? Ini jadi trik melakukan sadari. Tapi sebelum saya melakukan suatu trik ini, saya akan informasikan bahwa dengan melakukan sadari, maka kemungkinan akan terjadi ataupun kemungkinan kita mendiagnosa suatu kelainan payudara itu cukup tinggi. Hampir 95% membantu kita. Jadi pemeriksaan. Nah trik sadari ini ada 3 step, 3 tingkatan. Pertama melihat, yang kedua meraba, yang ketiga memijat puting susu. Yang kita lihat, jadi pada ibu-ibu yang akan melakukan sadari, sebetulnya Bu, sadari itu paling apa namanya paling murah. Modalnya cuma 3 jari Mbak Tata, 3 jari dan ditambah dengan cermin. Jadi kita di satu tempat atau di tempat privasi kamarnya, kemudian kita penderita itu harus buka baju. Buka baju. Yang pertama tangan si penderita itu menekan pinggang dengan dada dibusungkan. Kenapa? Dengan bersikap demikian otot-otot luar dinding dada, dalam hal ini kalau dalam bahasa kita namanya otot pectoralis major. Otot pectoralis major itu di depan atau di atasnya itu adalah jaringan payudara. Jadi harus kita kencangkan. Dengan mengencangkan itu, bila ada benjolan yang kecil, mudah-mudahan terlihat. Caranya menekan pinggang. Ya. Kemudian yang kedua, yang dilihat itu bentuk payudara kiri dan kanan. Simetris nggak? Warnanya gimana? Nah, kalau misalnya tidak ada kelainan, kita kembali kepada step kedua, yaitu dengan perabaan. Jadi dengan menggunakan ujung punggung 3 jarinya, ujung punggung 3 jari, kemudian kita melakukan suatu pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini sebetulnya ada 3 teknik. Ada yang melakukan, mohon maaf ya karena
kita tidak mempunyai suatu media memberikan informasi gambar. Jadi saya akan secara simbolik akan memberikan informasinya. Dari ketiga tadi, yang paling enak Iya. itu nomor 3. Nomor 3 tuh mungkin kalau zaman dahulu tuh kenal dengan nama apa ya? Apa Obat dokter? nyamuk. Obat nyamuk. Obat nyamuk yang zaman dulu yang Yang melingkar-lingkar itu ya melingkar dokter. itu. Oke. Jadi anggap saja yang obat nyamuk itu payudara. Jadi kita menelusuri lingkarannya Oh, oke. dari luar ke dalam sampai ke terakhirnya di puting susu. Kan kalau obat nyamuk itu kan di ujung terakhirnya kan tempat kita nempelkan apa ya? Api. Apinya Iya, itu. heeh. Tempat apanya? Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Lebih baik kita melakukan tindakan seperti itu dari luar terus ke dalam, ke dalam, ke dalam sampai ke puting susu. Itu yang pertama. Bisa juga dilakukan berdiri, bisa juga dilakukan tidur. Kalau tidur, punggungnya harus kita ganjal dengan menggunakan bantal. Oh, Menggantikan orang yang lagi duduk berdiri dengan menekan pinggang tadi ya menekan dokter pinggang ya. tadi. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga sudah kita melakukan melihat, inspeksi, kemudian palpasi, dan yang ketiga pijat puting susu. Kalau puting susunya dipijat ataupun jaringan payudaranya dipijat, keluar cairan di mana orangnya itu tidak Menyusui. gitu ya. menyusui, itu tanda-tanda ada suatu kelainan pada payudara. Cepat untuk datang. Dan yang paling penting lagi, kalau orang ada benjolan, payudaranya keras, kemudian kita juga boleh mencari benjolan pada di tempat payudara yang sama, misalnya payudara sebelah kiri, boleh kita pegang, ketiak di sebelah kiri. Oh, gitu. Biasanya payudara itu yang ganas, yang stadium 2, stadium 3 itu teraba. Oh. Penyebarannya di Iya. daerah ketiak. Nah, kalau yang lebih lanjut, Iya. penyebarannya bisa juga di apa ya ini? Tulang apa ini? Tulang Punggung. bukan, Leher ya dokter. bukan apa? Aduh. Belikat apa ini? Kok belikat ya dokter? Ini ya? nih belikat, tulang belikat apa ini? Yang ini tulang yang di atas bawah leher kita ini. Tulang dada nggak sih dokter? Bukan. Ya? Nggak Jadi tahu dokter. bahasa saya kalau nggak salah tulang. Kalau kita klavikula, kalau bahasa kita klavikula. Tapi kalau bahasa kampung mungkin belikat. Belikat di belakang kan? Belikat di belakang nggak? Bukan. Tulang apa ini nama? Tulang apa itu? Pokoknya tulang. Nah itu. Biasanya antara leher dan tulang itu ada satu cekungan. Di situ biasanya akan teraba juga penyebaran tumornya arah ke sana. Oke. Jadi oleh sebab itu, kalau untuk lebih spesifiknya, mungkin ya pada suatu saat kalau saya lagi ada deteksi dini, kita juga suka buka online. Oh gitu ya dokter Jadi ya. yang apanya sehingga gerakan kita bisa dilihat oleh semua orang. Oke. Tapi ini kita online loh dokter. Online ya. Oh ya, ini live di YouTube dokter. Ada, Nah, live. mungkin bisa Begini. diperagakan dokter ya. Begini. Oke. Jadi kalau misalkan untuk diperagakan, apakah saya perlu probandus ya nggak di sini? Gini aja ya. Kalau misalnya ini 3 jari, 3 jari. kemudian ini punggung jarinya. Punggung jari. Jadi mohon maaf, Iya. bukan vulgar. Ini Iya. misalnya suatu payudara. Iya. Kita mulai dari daerah luar. Iya. Luar kita seperti jarum jam. Oh. Sampai terus ke puting susu yang di tengah. Ini yang pertama. Ini yang lebih enak. Kemudian lebih familiar dibandingkan yang lain dan lebih teliti. Bila ada satu benjolan, cepat datang. Iya. Kemudian yang kedua, kalau benjolan tidak Ada. terlihat, Heeh. ya. Jadi untuk mencari deteksi dininya, tangan kita harus menekan pinggang Oke. seperti ini. Mhm. Kemudian kalau sudah ditekan pinggang seperti ini, misalnya di sebelah kiri, tangan kanan kita sendiri yang melakukan suatu pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kalau seandainya untuk melakukan suatu pemijatan, Iya. langsung aja
puting susunya dipijat. Oh gitu ya dokter ya? Atau Heeh. bagian payudaranya dibagi 4. Oh oke. Nih, ini disebut dengan lateral atas, medial bawah. Pencet aja. Oh oke. Lateral atas, lateral bawah. Kalau dianya keluar, segera datang. Oh gitu. Jangan dianggap ringan. Jangan dianggap ringan ya dokter. Oke. Kita tahan lagi nih dokter. Oke. Sudah ada pendengar yang bergabung. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, sama Bapak siapa di mana Pak? Ini Mbak, mau kasih tahu Mbak, dari Batu Raja, pengen ikutan, tapi nggak dapet ini Mbak. Apa ya Pak? Siarannya nggak bisa terima di sini. Oh Bapak nggak streaming ya? Nggak, pakai FM ini. Oke, kita ini lagi berbincang-bincang bersama Dr. Beni Kusuma Pak tentang deteksi dini kanker payudara. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh, nggak kasih tahu aja Mbak. Oke, baiklah. Terima kasih ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya dokter ya. Ini ada WhatsApp nih dokter yang masuk dari 0853 8087 sekian. Assalamualaikum Mbak, saya Ari Setianti, Sekretaris P2 PWKP ya. Pertanyaannya, apakah benjolan jinak itu bisa tumbuh kembali setelah diangkat? Gimana tuh dokter? Nah, sebelum kita melanjutkan Iya. ini, saya memberikan informasi dulu kepada Mbak Tata dan semua masyarakat Iya. bahwa di Palembang ini kita sudah membentuk salah satu perkumpulan penyintas kanker payudara yang dikenal dengan P2WKWP. Mereka ini ujung tombak kita Mbak. Oke, ini Mbak Ari ya. Ya, Apakah suatu benjolan payudara yang jinak itu bisa tumbuh itu kembali bisa setelah tumbuh diangkat? kembali? Gini. Kita membagi dua ini. Iya. Kalau misalnya kita ada suatu benjolan payudara, kemudian kita operasi, hasil patologi anatominya FAM misalnya, fibroadenoma mama. Kalau FAM, fibroadenoma mama itu belum ada data dia berkembang menjadi ganas. Tapi dia tumbuh juga bisa tumbuh kembali. Karena apa? Karena dia punya teman yang kecil. Teman itu kan tumbuh. Jadi kalau pertanyaannya apakah FAM itu akan bisa tumbuh kembali, jawabnya bisa. Iya. Dia tidak sendiri, kadang-kadang dua, tapi yang nomor 2 itu kecil, makanya lama makin tumbuh. Yang pertama, kalau seandainya dari histopatologi itu adalah FCD, fibrotic cystic disease, change. FCD itu ada hubungan dengan hormon estrogen. Hati-hati, bisa pemicu. Yang ketiga, bila kita melakukan satu operasi, hasilnya adalah atypical ductal hyperplasia. Sangat hati-hati. Oleh sebab itu, kalau misalkan sudah operasi, kontrol dulu untuk menentukan apa sih hasil patologi anatominya, itu yang pertama. Yang kedua, apa sih kemungkinan akan terjadi dengan hasil operasinya. Nah, jadi sudah kita simpulkan bahwa kalau FAM tidak ada suatu data yang bisa menyebabkan dia menjadi ganas. Apakah bisa tumbuh lagi? Jawabnya bisa. Bisa ya dokter. Ya. Kalau FCD kemungkinan ganasnya ada. Kalau ADH itu ganasnya lebih besar lagi. Demikian informasinya, Mbak. Oke, lanjut lagi bacakan WhatsApp lagi ya dokter ya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Dokter Beni. Oke, saya Meta di Kalidoni, izin bertanya nih dok. Misalnya nih ada pasien kanker setelah kemoterapi masih haid ya, apakah memang jika pasien tersebut ingin dihentikan haidnya bisa? Apakah ditanggung BPJS? Gitu. Ini Mbak Tata, ini Meta ini orang sebagai ketua tim P2WKWP. Oh gitu. Jadi begini, pertanyaannya, apakah orang yang sudah di kemoterapi, kebetulan orang itu kanker payudara, ini saya ngerti pertanyaannya. Ini seorang wanita tapi dia masih mens. Ya. Kemudian kita operasi, diputuskan untuk kemoterapi, maka setelah kemoterapi selesai dia mens. Begini, kemoterapi itu bersifat adalah untuk menekan fungsi daripada ovarium. Iya. Jadi dengan memakai kemoterapi harapannya
fungsi ovarium tertekan apalagi si perempuan itu nanti mempunyai petanda tumor, misalnya adalah hormon reseptornya yang positif. Biasanya setelah kemoterapi, biasanya fungsi penekanan itu tidak bisa 100%. Oh gitu. Kadangkala dia akan pulih kembali dalam waktu 3-4 tahun. Oleh sebab itu, kalau dia cuma menstruasi aja, kita harus hati-hati. Kalau misalnya dianya mens, kita lihat nanti, misalnya obatnya yang dulunya kita memakai kelompok lain, kalau dia men maka obatnya kita ganti dengan kelompok yang lain. Demikian. Oke. Nah ini juga ada WhatsApp kembali dari 08127122 sekian. Ya, selamat siang dokter. Dokter, apakah benjolan itu melulu kanker gitu? Begini, ini suatu pertanyaan yang mendasar yang ada di masyarakat. Apakah suatu benjolan? Pasti kanker gitu ya dokter? Belum tentu. Gini, Belum tentu ya. kita kalau ngomong tumor, apa sih tumor? Tumor adalah suatu benjolan yang tumbuh tidak pada tempatnya. Bukan hanya di payudara, di mana saja. Kalau dia tumbuh tidak pada tempatnya, itu disebut dengan tumor. Tumor kita bagi dua. Ada kelompok yang jinak, ada yang ganas. Taunya dari mana? Taunya dari gejala. Atau lebih pemastian itu dengan melihat di bawah mikroskop. Jadi kalau tumor itu adalah omongan tumor secara global. Tumor itu nanti dibagi dua, ada jinak dan ganas. Tahu jinak dan ganas, kita harus lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop. Demikian, Mbak. Oke. Ya, baiklah. Dokter, kita break dulu ya. Nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Boleh. Pendengar jangan lupa masih bisa bergabung kembali bersama kami di 0711369977, 082179279090. Kita mau mendengarkan komersial break berikut ini. Mau beli racun rumput untuk semprot rumput di sawah sebelum dibajak? Beli aja Roundup Biosorb. Kualitasnya handal dan terpercaya. Tidak perlu semprot ulang kalau terjadi hujan 1 jam setelah semprot. Urusan biaya, Roundup Biosorb pasti paling murah karena 1 liter dipakai untuk 10 tangki. Tanaman padi sering diserang banyak pengganggu seperti virus tungro, penggerek batang, penggulung daun, dan hama lainnya. Itu karena pengganggu bertahan hidup dalam akar, batang, dan daun dari singgang padi. Kalau dimatikan, maka tidak tersedia tempat hidup, sehingga pengganggu mati dan padi lebih aman dari pengganggu. Makanya, semprot Roundup Biosorb. Caranya dalam 1 tangki 15 liter, masukkan 100 ml Roundup Biosorb dan 30 ml Lindomin. Aduk dan semprotkan pada singgang padi dan gulma lainnya. Jika hanya 1 kali bajak sawah, maka semprotkan 2 minggu sebelum bajak. Jika butuh 2 kali bajak sawah, maka semprotkan 1 minggu sebelum bajak pertama. Tunggu apa lagi? Matikan gulma singgang padi sampai ke akar-akarnya agar tidak menjadi tempat hidup virus dan hama. Semprotkan campuran 100 ml Roundup Biosorb dan 30 ml Lindomin per tangki. Iklan ini dipersembahkan oleh PT New Farm Indonesia. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 RRI Palembang 91,6 MHz, Pro 4 RRI Palembang 88,4 MHz, Pro 3 1287 kHz. Stasiun Relay Pro 1 di Sumatera Selatan. Batu Raja 90,5 MHz, Belitang 97,6 MHz, Empat Lawang 98,9 MHz, Indralaya 93,7 MHz, Stasiun Relay RRI Lahat frekuensi 90,2 MHz, Lubuk Linggau 95,1 MHz, Muara Beliti 89,2 MHz, Muara Enim 99,2 MHz, Pagar Alam 97,7 MHz, Prabu Muli 99,9 MHz, Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922.
Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolaas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Anda masih menyimak Halo Dokter ya, deteksi dini kanker payudara bersama Dr. Haji Beni Kusuma, SPBK ONK Mars ya, dokter spesialis bedah konsultan onkologi, KSM Bedah RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang ya. Masih bareng Tata juga di sini. Udah pukul 10 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat, ini menuju segmen terakhir ya, Dokter. Oke. Tanpa terasa ya, Dokter. Ya, Baik. 45 menit. Tadi kita udah berbincang-bincang mengenai bagaimana cara mendeteksi dininya itu ya, dokter ya, sudah dikasih tahu. Bahkan tadi juga dokter sudah memperagakan ya, memberikan contoh pendengar ya untuk kita bisa ikuti ya. Nah, tapi ini ada pertanyaan nih dokter ya. Kalau untuk yang dia kena penderita kanker tersebut, tapi kanker itu kan sudah lanjut gitu ya dokter ya, sudah bahkan bisa dibilang bentuk fisik dari payudaranya tuh juga sudah tidak, rusak, ya? Iya sudah rusak, sudah tidak normal lagi gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan dokter? Apakah ini masih bisa dioperasi? Apa gimana gitu dokter? Begini, jadi kalau informasi sebatas itu, saya mungkin membuat suatu kesimpulan kalau sudah rusak, maksudnya bisa juga sudah koreng yang tidak mau sembuh-sembuh, atau mengeras, kemudian ada sudah kayak ada nanah gitu ya dokter ya. Kemudian benjolannya itu bisa bukan di satu tempat, di payudaranya bisa ada di tempat lain, tapi dalam satu payudara yang disebut dengan satelit nodul. Itu kemungkinan stadium 4. Oke. Kalau stadium 4 itu tidak bisa kita operasi. Jadi konsepnya kita membuat tidak bisa dioperasi menjadi operasi dengan menggunakan itu dengan kemoterapi. Kalau seandainya kemoterapinya berhasil, kemudiannya kita perhitungkan dianya adalah resectable atau bisa dilakukan operasi, dan kita melakukan penyayatan, kemudian batas sayatannya bisa juga bebas tumor, maka kita lakukan suatu tindakan operasi. Oh gitu ya. Nah, berarti memang harus konsultasikan dulu ya dokter ya. Kalau cuma sekedar informasi seperti ini masih meraba-raba juga ya dokter. Nah, jadi sebagai masukan kepada masyarakat khususnya kaum wanita, jangan sampai seperti ini. Iya. Jadi dengan melakukan satu sadari, maka kita bisa mendapatkan suatu informasi kelainan payudara dalam stadium yang awal. Kalau yang sudah stadium seperti ini, kita memanipulasi menjadi operasi dengan menggunakan kemoterapi. Biasanya outcome-nya juga tidak baik. Ini yang harus dipahami. Oke. Ada lagi? Ada. Mbak Tata, silakan. Ada lagi pertanyaan yang masuk di 082179279090. Dokter, apakah gejala, maksudnya tanda-tanda kita bahwa ada kanker payudara itu disertai dengan punggung kita pegal-pegal gitu dokter? Begini,
ini yang bertanya ini sudah terdiagnosa sebagai kanker payudara atau masih menduga. Kalau memang dia tersangka dia kanker payudara, kalau punggung terasa pegal-pegal, begini kemungkinan itu sudah terjadi metastasis jauh. Apa tuh dokter? Nah, begini, kelompok kanker payudara dibagi dua nantinya. Yang pertama metastasisnya hanya di tulang. Nah, kalau di tulang biasanya tulangnya nyeri-nyeri. Oke. Kelompok kedua metastasisnya ke dalam, jadi disebut dengan ke viscera, organ-organ dalam. Bisa juga pada otak, bisa juga pada paru-paru, bisa juga pada hati. Kalau paru-paru biasanya orangnya sesak. Oh gitu. Yang kedua, kalau dianya pada hepar, selain kuning tubuhnya, kemudian begah rasa, karena heparnya membesar. Hepar membesar bisa menekan daripada kandung istikilat gaster, kamu kalau bahasa kami itu lambung. Jadi orangnya terasa begah. Kemudian yang ketiga itu adalah metanya ke hepar sudah, paru-paru ke otak. Oh gitu. Nanti ada dua kelompok. Nah, inilah yang bisa terjadi penyebaran secara jauh. Kebetulan kalau misalnya seorang terdiagnosa kanker payudara, kemudian dia merasa nyeri-nyeri punggung, ya cepat datang. Kita akan screening dianya. Apakah nyeri punggung itu memang suatu metastasis atau karena capek? Lain lagi itu demikian. Demikian Mbak Tata. Baik ya. Dan jangan lupa juga nih Tata ingatkan ya untuk datang langsung manfaatkan BPJS yang ada gitu ya dokter ya. Amin. Atau asuransi kesehatan yang ada ya. Oke, karena belum apa-apa tuh kadang-kadang kita udah mikirnya nanti mahal ini apa segala macam. Insya Allah Mbak Tata. Gitu ya dokter ya. Kita berterima kasih dengan pemerintah kita dalam hal membantu masyarakat kita itu dengan memakai dengan BPJS. Ya. BPJS itu mengcover, hanya beberapa yang tidak di-cover. Tidak di-cover pun ada alasannya. Nah, kalau tidak di-cover, ya bagaimana caranya lah. Ya, kita juga mungkin P2WKWP kalau kira-kira obat yang bisa tidak mampu, kemudian obatnya sedikit berkurang, sedangkan waktu untuk datangnya waktunya belum pas, mereka punya Mas Ibu. Mereka membentuk dibantu suatu juga gitu ya dokter ya. Istilahnya membantu mengumpulkan satu dana dari usaha sendiri, beli obat, mungkin kalau yang perlu mereka kasihkan. Demikian. Tapi dokter, Tata penasaran sebenarnya kan kalau misalnya kita berbicara tentang kanker payudara, pasti kan hubungannya sama perempuan ya. Ini menimpa laki-laki juga nggak sih dokter? Tuhan tuh adil. Iyalah, kalau ada perempuan ada laki-laki. Tetapi kanker payudara dominasinya hampir 98% pada wanita. Tapi kasusnya ada ya dokter ya? Ada laki-laki cuma 1-2%. Oh gitu. Bagaimana penata laksananya sama. Tapi dokter kan udah lama nih kan, maksudnya menjadi profesi dokter ini kan. Untuk kasus yang dokter hadapi sendiri, pasien laki-laki yang datang ke dokter ada? Ada. Ada gitu 1-2 kasus. Oh gitu. Memang jarang Mbak, 1-2%. Oke. Nah kalau penyebab yang paling bisa dibilang paling apa sih maksud penyebabnya yang paling utama gitu dokter. Nah yang memicu kita kena kanker payudara ini apa? Apakah memang benar adanya lifestyle-nya kita apa gimana tuh dokter? Begini, makanya saya bilang tadi pendekatan yang kita lakukan dengan primer, sekunder, tersier. Kalau primer makan yang teratur. Nggak bisa di paling banyak yang di primer apa di situ nggak bisa. Bukan, ya dokter? Itu hanya menekan. Menekan ya. Suatu saat akan timbul. Yang orang bagaimana yang bisa menyebab yang akan terjadi suatu kanker payudara. Secara keilmuan ada 3 step. Inisiasi, promosi, dan progresi. Inisiasi memang dari dalam. Apa dari dalamnya? Bisa juga kerusakan sel karena mutasi gen, atau memang diturunkan oleh orang tua. Yang kedua adalah promosi. Apa promosinya? Wanita ditakdirkan hormon estrogennya itu
lebih banyak dominasi dari pria. Hmm. Ini biang keroknya. Oh gitu. Iya, Aduh. tapi kalau tidak ada hormon estrogen, payudara dan kandungan nggak bisa berkembang. Iya, tapi memang ada yang paling banyak gitu ya Iya, dokter ya. Itu jadi berarti bisa kita cek ke dokter SPOG. Dokter Nanti kalau SPB juga bisa. misalnya Oke. ada kelainan kekandungan, kita akan kirim. Oh gitu. Jadi begini, konsepnya kanker payudara yang paling penting bisa dicegah nggak? Jawabnya Iya. nggak bisa. Tapi kalau kita tekan dengan memakai prinsip pendekatan primer, Primer tadi ya nggak dokter. bisa. Berarti sama kayak misalnya kita bilang semua penyakit itu pada dasarnya udah ada semua, tinggal bagaimana caranya Kapan dia tidak muncul? membludak gitu ya dokter ya. Iya. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kembali kepada kaum ibu-ibu, hati-hati dengan diri sendiri. Oh, ini sampai hari ini saya belum, mudah-mudahan tidak. Iya. Tetapi saya titip lagi, ibu kan punya anak. Iya, perempuan. benar-benar. Karena begini, data statistik menyatakan bahwa di tahun 2030 itu meningkat 50%. Aduh, nauzubillah. Hati-hati. Nah, jadi bukan era kita. Iya. Ini era cucu kita nantinya. Iya. Jadi kalau ini tidak dibekali kepada ibu-ibu, mereka akan lupa. Betul dokter ya. Ya. Termuda usia berapa dokter? Yang ada, Iya, ada yang- bisa 17 tahun, ada bisa 16 tahun, Ya ada. Allah, serem ya dokter ya. Di sini kalau udah tahu umurnya seperti itu, kok umurnya 16 tahun bisa, itulah penyebabnya. Yang 3 itu tadi ya dokter ya dari Jadi tidak primer. bisa kita hindari, Oke. tapi bisa kita tekan ditekan. dengan lifestyle. Oke, baik. Seru ya kalau ngomongin kesehatan itu ya. Baik. Ya dokter, sebenarnya kita harus mengakhiri perbincangan kita karena udah pukul 10:58 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak untuk edukasinya kepada kita semua ya dokter ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk terakhir Terima sebelum kasih Mbak menutup Tata. ya. Saya cuman menghimbau kepada ibu-ibu, mulai hari ini hilangkan rasa malu. Jangan saya ada satu benjolan, saya malu untuk berobat. Ya. Yang akan ruginya adalah penderita itu sendiri. Kami ini hanya membantu, Ya. kemudian mengharapkan dengan pengobatan ibu akan bebas tumor. Bebas tumor akan lebih baik bila datangnya stadiumnya stadium awal bila ganas. Oleh sebab itu, saya menghimbau kembali, sayangilah dirimu, sayangilah anakmu, sayangilah cucumu. Oleh sebab itu yang seperti itu harus betul-betul mendapat perhatian. Demikian mungkin informasinya Mbak Tata. Baik, ya terima kasih banyak Dr. Benny waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di siang hari ini ya dokter ya. Sehat selalu, Amin. selamat lanjutkan aktivitas kembali dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, baru saja kita berbincang-bincang bersama Dr. Haji Benny Kusuma SPBK ONK Mars ya, dokter spesialis bedah konsultan onkologi ya, KSM bedah RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Topik kita di siang hari ini adalah deteksi dini kanker payudara. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan itu menjadi informasi yang sangat bermanfaat dan kedepannya kita bisa lebih hati-hati lagi untuk memelihara kesehatan ya. Kita juga kalau misalkan memiliki kendala atau mungkin dirasa ada gejala-gejala apa yang sudah kita bincangkan tadi, segera datang ke dokter spesialis ya pendengar ya, untuk bisa dilakukan tindakan berikutnya ya. Demikian dialog Halo Dokter untuk siang hari ini, menutup kebersamaan kita juga di Palembang siang ini ya, karena setelah ini Tata harus pamit dan dilanjutkan dengan rekan saya Haris ya. Tata pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi olahraga lewat Dinamika Olahraga. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.